Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3786-3788. Preston menatap Dev, matanya penuh ketakutan. Di medan perang antara dewa dan iblis, Preston bisa mengalahkan Dev seperti anjing yang mengejar kelinci. Tetapi hanya dalam 10 hari, kekuatan Dev telah berkembang pesat sehingga dia menjadi takut. Dev, kamu dan aku tidak memiliki keluhan sama sekali. Jika aku tidak melawanmu hari ini, dendam kita akan terhapus. Bagaimana dengan itu? Preston bertanya pada Dev. Mendengarkan kata-kata Preston, Dev tersenyum. Kenapa kamu menjadi tidak tahu malu? Saat aku tidak sekuat kamu, kamu mengejarku seperti anjing tersesat. Sekarang aku lebih kuat dari kamu ingin menghapus dendamku. Kenapa wajahmu begitu besar? Apakah kamu belajar bagaimana menjadi tidak tahu malu di gua penelan iblis? Dev mengejek Preston. Ahem, marahi dia jika kamu memarahinya. Jangan sangkut pautkan denganku. Aku tidak mengajarinya. Dia mempelajari semuanya sendiri. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sangat tidak puas di lautan kesadaran Dev. Preston tersipu ketika Dev mengatakannya, tapi masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Dev, dengan statusmu saat ini, jika kamu bertarung denganku dan menarik perhatian orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kamu adalah bank sumber daya berjalan, dengan dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, berapa banyak orang yang berharap bisa membunuhmu? Preston ingin mengancam Dev dan mencegah Dev mengambil tindakan. Kamu pikir aku takut? Dev tersenyum dingin. Preston tahu bahwa Dev tidak akan melepaskannya hari ini, jadi dia berhenti berbicara dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Karena harus ada pertempuran, dia akan bertarung mati-matian, dan mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Preston bersiap untuk mengambil tindakan, Dev mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan jijik. Dev sekarang bisa mendapatkan kembali semua penghinaan yang dideritanya di medan perang antara dewa dan iblis. Yelena merasakan aura di tubuh Preston dan merasa sangat gugup. Jika kita berdua melakukannya bersama-sama, kita mungkin masih bisa melarikan diri. Yelena melihat Preston hendak mengambil tindakan, jadi dia berkata kepada Dev. Melarikan diri. Siapa yang akan melarikan diri? Apakah kita yang melarikan diri? Tidakkah kamu baru saja mendengar bahwa dia memohon padaku untuk tidak memukulnya? Bisakah kamu melakukan sesuatu sekarang karena kamu seperti ini? Jika kamu melakukan sesuatu, itu akan terungkap. Apakah kamu tidak takut orang melihatnya? Dev memandang Yelena dan berkata dengan tenang. Meskipun Dev tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Yelena, dia juga tidak ingin mengatakannya. Yelena membuat dua orang suci terbunuh hanya dengan beberapa kata, dan Dev selalu memikirkan hal itu. Mendengarkan kata-kata Dev, Yelena terdiam. Dia telanjang sekarang. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti terlihat. Kemudian dia akan terlihat telanjang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Preston bergerak, ketika Dev sedang berbicara dengan Yelena, dia bergerak. Ini adalah kesempatan terbaik, perhatian Dev teralihkan, dia bisa mengejutkannya. Tubuh Preston meletus dengan aura yang mengejutkan, dan dia menembakkan kabut hitam yang merobek kehampaan. Di depan Dev, mata langit dan kegelapan dan energi armor iblis hitam Peijia tidak berguna. Jadi dia hanya bisa memilih serangan diam-diam. Hati-hati. Yelena tidak menyangka bahwa Preston ini akan memanfaatkan Dev yang sedang berbicara untuk melancarkan serangan diam-diam, jadi dia segera mengingatkan Dev. Dev, sebaliknya, tetap tenang dan melambaikan telapak tangannya dalam sekejap, dan nyala api menyapu seperti gelombang besar. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya merah, dan separuh langit berubah menjadi merah. Melihat gelombang api besar di depan mereka, Preston tercengang. Kekuatan Dev sangat luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga benar-benar meletus dengan api yang begitu mengejutkan. Orang-orang dari 5 sekte besar, 100 mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, sedang beristirahat saat ini. Ketika mereka melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah, mereka tahu bahwa pasti ada beberapa orang sedang bertarung. Jika terjadi pertarungan sengit, hanya ada satu kemungkinan, memperebutkan harta karun. Ayo kita pergi ke sana dan melihat. Mungkin seseorang telah menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Pemimpin Sekte Luo melihat ke arah lampu merah di kejauhan dan berkata.
Orang-orang dari 5 sekte besar berhenti untuk beristirahat, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju cahaya merah. Pada saat ini, Preston terus mengeluarkan kabut hitam, menahan gelombang api besar Dev. Dev melihat perlawanan Preston yang memalukan, sudut mulutnya melengkung. Kemudian tubuhnya melompat, dan cambuk ajaib di tangannya langsung muncul. Celetar. Preston menahan api yang ganas, dia tidak siap dan terkena cambuk Dev. Serangan menyakitkan dari cambuk ajaib yang menembus lautan kesadaran membuat Preston menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak takut dengan rasa sakit fisik, tetapi cambuk ajaib ini secara khusus ditujukan pada kultivator iblis, menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis. Sakit saraf seperti itu jauh lebih buruk daripada sakit fisik. Melihat Preston yang jatuh ke tanah, cambuk ajaib di tangan Dev berderak di udara. Mendengarkan suara itu, tubuh Preston bergetar dan jantungnya bergerak-gerak, dia ketakutan setengah mati. Dev, jika kamu bisa membunuhku, mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Preston tahu bahwa sekarang dia berada di depan Dev, tidak ada kemungkinan untuk bisa melarikan diri, jadi dia ingin segera mati. Kematian cepat bisa menjadi sedikit lebih menyenangkan. Yelena terkejut saat melihat Dev menyiksa Preston. Aku bisa membunuhmu kapan saja sekarang, tapi aku masih ingin menyiksamu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengejarku di medan perang para dewa dan iblis? Setelah Dev selesai berbicara, dia mencambuk Preston dengan keras lagi. Tetapi pada saat ini, Dev melihat beberapa orang mendekat, alisnya berkerut tanpa sadar, dan kesadarannya langsung menyebar untuk menyelidiki. Ketika dia mengetahui bahwa mereka berasal dari 5 sekte besar, dia tampak sedikit terkejut. Lagi pula, 5 sekte besar berada ribuan mil jauhnya dari sini, jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Namun, orang-orang dari 5 sekte besar datang tepat pada waktunya. Dev juga ingin menemukan Didir dan yang lainnya dari 5 sekte besar untuk membalas dendam. Ketika mereka berada di 5 sekte besar, orang-orang ini mencegat Dev dan melukai Scarlet dan yang lainnya. Dev belum membalas dendam. Ini waktu yang tepat. Tapi sebelum membalas dendam, Dev memutuskan untuk mengungkapkan siapa pembunuhan murid luar biasa 5 sekte utama terlebih dahulu. Jelas Preston yang melakukannya, tapi pada akhirnya dia dijebak. Menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar telah tiba, Dev memandang Preston dan bertanya, di medan perang para dewa dan iblis, jelas Andalah yang membunuh murid dari 5 sekte besar, mengapa Anda menyalahkan saya? Jika Anda menjelaskan dengan jelas, saya bisa memberi Anda waktu yang menyenangkan. Preston tidak tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ada di dekatnya, jadi dia berkata, itu semua adalah ide dari leluhur keluarga Ning. Orang itu mengubah penampilannya menjadi penampilanmu, dan kemudian dengan sengaja membuang tas penyimpanan para murid luar biasa dari 5 sekte besar, membiarkan 5 sekte besar membencimu, jadi dia bisa membunuhmu tanpa pisau. Dev merasa lega saat mendengar bahwa itu adalah ide Zeke. Setelah bertarung sekian lama dengan Zeke, orang ini memang bisa melakukan hal seperti itu. Zeke adalah musuh paling pintar yang pernah ditemui Dev, dan orang ini kejam dan tidak punya keraguan. Dev, sudah kujelaskan semuanya padamu, sekarang, tolong beri aku kematian yang menyenangkan. Preston berkata pada Dev. Dia tidak ingin dicambuk beberapa kali oleh cambuk ajaib. Jangan khawatir, seseorang akan memberimu kesenangan. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke samping dan berkata, sekarang kalian sudah di sini, keluarlah. Kalian seharusnya juga mendengar bahwa pembunuhan terhadap murid luar bisa 5 sekte kalian tidak ada hubungannya denganku, itu semua dilakukan oleh orang ini. Preston tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat ratusan orang keluar dari balik salah satu sisi gunung. Yang di depan adalah kepala dari 5 sekte besar. Melihat adegan ini, Preston tahu bahwa dia telah ditipu oleh Dev. Pantas saja dia tiba-tiba bertanya tentang pembunuhan 5 murid luar biasa 5 sekte besar, ternyata ada orang dari 5 sekte besar di dekatnya. Pemimpin sekte Luo memandang Preston dengan niat membunuh di matanya dan berjalan perlahan. Wajah Preston berubah sangat jelek. Kamu berani membunuh murid-murid dari 5 sekte besar. Balas dendam ini harus dibalas oleh 5 sekte besar kami. Setelah pemimpin sekte Luo selesai berbicara, dia meneriaki ratusan murid dari 5 sekte utama, semua orang harus menusuknya dengan pedang untuk membalaskan dendam kakak laki-laki kalian. Seperti yang diperintahkan. Ratusan murid dari 5 sekte besar semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Preston tercengang, dia ingin mati, tetapi dia tidak ingin ratusan orang menikamnya sampai mati. Preston sangat ketakutan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu konsekuensi dari perlawanan akan menjadi kematian yang lebih buruk.
Engah. Seorang murid dari 5 sekte besar datang dan memberikan tikaman pedang kepada Preston. Kemudian satu persatu maju ke depan, dan Preston pada akhirnya menjadi genangan daging busuk. Preston mati, tapi bukan Dave yang membunuhnya, dia ditipu sampai mati. Rekan Taois, saya benar-benar minta maaf. Saya salah paham sebelumnya. Pemimpin sekte Luo melangkah maju dan berkata kepada Dave. Dave tidak menjawab, tapi menatap Didir dan yang lainnya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Dave berharap dia bisa membunuh orang-orang ini segera. Tapi sekarang dia bukan tandingan dari 5 sekte besar. Jika orang-orang ini bergabung, Dave masih tidak yakin. Terlebih lagi, dia datang untuk mencari batu ekstrim, jadi balas dendam hanya bisa ditunda. Namun, Dave harus membalas dendam. Jika dia menemukan peluang yang bagus, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Setelah Dave selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Yelena. Master Sekte Luo, saya khawatir nilai anak ini tidak lebih rendah dari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Ini adalah imbalan dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Didir melangkah maju dan berbisik kepada pemimpin Sekte Luo. Kamu masih ingin menggunakan nyawanya untuk imbalan selama 100 tahun aliansi penyegel iblis dengan. Pemimpin Sekte Luo menatap Didir dengan dingin. Ketika Didir melihat ini, dia menutup mulutnya, sementara pemimpin Sekte Luo mengejar Dave. Bodoh sekali membiarkan banyak sumber daya lolos. Sepertinya kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kita bisa menangkap Dave ini dan pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk mendapatkan imbalan hadiah. Didir berkata kepada Sekte Master Yue dan Sekte Master Yang. Ya, ayo kita ambil tindakan dulu. Bukankah Master Sekte Luo mengatakan bahwa begitu kita meninggalkan 5 sekte besar, dia tidak akan menghentikan kita menyerang Dave? Kita akan menilai situasinya nanti. Jika Master Sekte Luo benar-benar tidak peduli, kita bisa membiarkan dia hidup lebih lama. Jika dia mencegah, kita bunuh dia dulu. Pemimpin Sekte Yue berkata dengan dingin. Ya, lakukan saja. Pemimpin Sekte yang juga mengangguk. Hanya pemimpin Sekte Chen, yang tetap diam hari itu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat ini, Dave telah membawa Yelena kembali ke gua. Lucy terkejut saat melihat Yelena seperti itu. Dia mengira Dave lah yang menggunakan kekerasan pada Yelena. Jangan melihatku seperti ini, aku tidak melakukan ini. Cepat carikan dia pakaian. Dave melihat mata aneh Lucy dan dengan cepat menjelaskan. Lucy menemukan beberapa pakaian untuk dikenakan Yelena, dan kemudian bertanya, Sister Yelena, ada apa? Yelena menunduk dan tidak berbicara. Faktanya, Yelena merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung membunuh 2 orang suci. Kalau tidak, dia tidak akan malu untuk tetap tinggal. Mengapa mereka mengikuti? Dave mengerutkan kening dan menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar mengikutinya. Dave awalnya ingin menghindari mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengikutinya sepanjang waktu. Dave keluar dari gua dan melihat Master Sekte Luo berjalan ke pintu masuk gua. Sekte Master Luo, mengapa kamu mengikutiku? Dave bertanya dengan heran. Jika pemimpin Sekte Luo tidak membantunya keluar dari masalah ketika dia berada di 5 sekte besar, Dave pasti sudah marah sekarang. Bersambung.